Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua anak-anakku, dimanapun kalian berada. Ibu harap kalian dalam kondisi sehat. Dan ibu nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun. Dan juga jangan lupa jaga kebersihan dan selalu cuci tangan. Kita semua sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Jadi kita bisa sekolah uh, dengan tatap muka lagi. Kita bisa bertemu lagi seperti biasanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD13, yaitu materi larutan penyangga. Seperti yang sudah Ibu bicarakan sebelumnya, menjaga kesehatan itu penting, meningkatkan imunitas itu penting. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu olahraga setiap hari. Sebenarnya untuk menjaga imunitas tubuh atau meningkatkan imunitas tubuh itu bisa dengan minum vitamin, akan tapi olahraga juga tidak kalah pentingnya. Kita harus terus berolahraga setiap hari. Mungkin anak laki-laki itu biasanya lebih suka futsal, seperti itu ya. Tapi tidak untuk anak perempuan. Anak perempuan bisa badminton atau basket atau lain sebagainya yang memang hobi yang kalian sukai juga. Lalu, apa sih yang kita rasakan ketika berolahraga? Pasti di antara kalian ketika berolahraga nafasnya menjadi bergerak lebih cepat gitu atau tidak teratur, kemudian detak jantung menjadi lebih cepat, oksigennya tentunya digunakan untuk metabolisme tubuh, dan nantinya akan mengeluarkan CO2 dan asam laktat. Lalu, selain itu, suhu tubuh juga akan meningkat, dan di sini yang paling penting yaitu pH darah menurun. Begitu juga ketika kita makan makanan yang asam, baik seperti jeruk maupun minuman-minuman asam, itu bisa menyebabkan pH di dalam tubuh kita itu turun. Nah, untuk pH darah normal itu berkisar sekitar 7,4. Jadi ketika pH darah itu kurang dari 7,4 atau lebih dari 7,4, misalnya kayak kurang dari 6,8 atau melebihi 7,8, itu akan mengakibatkan gangguan seperti depresi, kemudian sakit kepala, perubahan suasana hati, gusi menjadi sensitif, kuku dan rambut rapuh, dan gangguan sistem pencernaan lainnya. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah materi larutan penyangga. Jadi, ternyata ada sebuah sistem yang di dalam tubuh dapat mempertahankan harga pH, sehingga pH kita itu cenderung tetap harganya. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bahas dulu yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu mengenai pH asam, pH basa, dan alat pengukur pH. Ini sudah kita pelajari di materi asam basa. Sebenarnya konsep asam basa ini ada 3 ya. Ada asam basa Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, kemudian ada asam basa Lewis. Untuk pH asam sendiri secara umum yang kita kenal itu dikatakan asam apabila suatu zat memiliki pH kurang dari 7. Kemudian dikatakan basa apabila zat memiliki pH lebih dari 7. Itu apabila nilai tetapan kesetimbangan airnya 10⁻14. Dan kita juga sudah mengenal alat pengukur pH. Masih ingat nggak? Nah, ini ada 2 alat pengukur pH yang kita kenal, yaitu indikator universal dan pH meter. Untuk indikator universal ini biasa kita gunakan untuk praktikum sewaktu kita masih bertatap muka. Dan pH meter ini mungkin jarang kita gunakan ya. Jadi untuk pH meter di sini skala pengukuran pH-nya lebih akurat karena di sini menunjukkan 2 digit desimal di belakang angka utama. Jadi
lebih spesifik dan lebih akurat seperti itu. Tapi karena kita lakukan praktikumnya secara sederhana di rumah, jadi kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan indikator universal saja. Untuk kompetensi dasar larutan penyangga di sini ada kompetensi dasar 3.13 dan 4.13. Untuk 3.13 di sini indikatornya ada menjelaskan pengertian larutan penyangga, kemudian komponen-komponen larutan penyangga, prinsip kerja larutan penyangga, menghitung pH dan peranan. Kemudian untuk 4.13-nya yaitu tentang keterampilan berupa merancang percobaan, melakukan percobaan, dan mempresentasikan hasil percobaan mengenai sifat larutan penyangga. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu mempraktikumkan tentang sifat dari larutan penyangga. Seperti yang sudah Ibu berikan tugas pada minggu lalu, yaitu kalian Ibu minta untuk membeli minuman bersoda, baik itu Fanta, Sprite, ataupun Coca-Cola yang ada di lingkungan kalian. Selanjutnya, Ibu juga menugaskan kalian untuk membeli indikator universal yang dapat kalian dapatkan di all shop online ataupun bisa kalian dapatkan di toko kimia terdekat di daerah kalian. Dan juga Ibu meminta kalian untuk membeli larutan NaCl dan serbuk NaOH. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana larutan penyangga dapat mempertahankan pH. Oke, di sini Ibu yakin masing-masing dari kalian sudah mendownload LKPD yang Ibu sediakan pada pertemuan pertama, yaitu LKPD mengenai sifat dari larutan penyangga. Silahkan dibuka LKPD-nya. Di sini akan Ibu jelaskan tentang isi dari LKPD-nya. Oke, di sini LKPD-nya pertama, Ibu sudah cantumkan tujuan dari pembelajaran kali ini, kemudian jangan lupa untuk membaca petunjuk dari penggunaan LKPD ini. Kita akan praktikum sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp gitu ya. Silahkan dicek kelompoknya dengan siapa, seperti itu. Di sini Ibu berikan bacaan yaitu tentang yang berhubungan dengan larutan penyangga, seperti itu. Selanjutnya, silakan kalian identifikasi masalah atau fakta yang kalian temukan dari bahan bacaan di atas. Isikan sesuai dengan perintah yang ada. Oke. Silakan berdiskusi dengan temannya, jadi jangan hanya bekerja sendiri, seperti itu. Di sini sudah Ibu tuliskan alat dan bahan yang harus kalian gunakan. Ini adalah contoh gambaran alat yang kalian gunakan. Jika tidak ada, carilah alat yang serupa di rumah. Ini indikator universalnya. Kalian sudah punya masing-masing per kelompok. Oke, minuman bersodanya. Larutan HCl 0,1 molar. Dan kalian harus membuat sendiri larutan NaOH 0,1 molar. Untuk caranya sudah Ibu siapkan di sini. Prosedurnya juga sudah Ibu siapkan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, silahkan tuliskan data pengamatan kalian pada tabel data pengamatan yang sudah Ibu sediakan. Bagaimana mula-mulanya ketika minuman bersoda A dan B, kemudian ketika ditambahkan 1 tetes HCl, itu pH-nya berapa, mula-mula pH-nya berapa, seperti itu. Kemudian ditambahkan 1 tetes larutan NaOH, pH-nya berapa, dilakukan pengenceran 1 kali, pH-nya berapa. Nah, untuk pengenceran 1 kali ini, kalian bisa kira-kira volume yang kalian gunakan.
Usahakan menggunakan gelas ukur ya. Oke, setelah kalian selesai menuliskan data pengamatan, silahkan tarik kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan dengan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan di LKPD. Oke, semoga cukup jelas dengan penjelasan yang Ibu berikan ini. Selanjutnya, silahkan lakukan percobaan masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, dan hati-hati dalam memperlakukan bahan kimia. Untuk hasil dari LKPD ini, kalian bisa men-scan-nya, kemudian kalian kirimkan ke email Ibu. Email Ibu sudah Ibu letakkan di Google Classroom dan juga di WA Group. Kalian kirimkan dengan format nama, underscore NIS, dan underscore kelas gitu ya. Di subjeknya kalian tulis seperti itu. Kalian tetap mengirimkannya individu walaupun ini dikerjakan secara kelompok. Oke, mungkin apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan setelah kalian selesai praktikum di Google Meet. Kita akan bahas nanti hasilnya seperti apa, kemudian apakah kalian bisa membuktikan tentang larutan penyangga, sifat dari larutan penyangga, dan seperti apa nantinya, kita lihat dan diskusikan di Google Meet, gitu ya. Ibu cukupkan penjelasannya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.